Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Bio 03. Di sini kami akan mencoba membawakan presentasi mengenai produk kami yaitu Portable Water Dispenser from Humid Air. Background idea dari produk kami yaitu yang pertama, kami melihat bahwa air merupakan bagian yang sangat penting bagi kehidupan manusia, di mana manusia memerlukan konsumsi air minimal per hari. Untuk laki-laki sebanyak 3,7 liter dan untuk wanita sebanyak 2,7 liter. Selain itu, Indonesia merupakan negara dengan humidity level yang tinggi sehingga banyak mengandung uap air di udara. Kami melihat kedua hal tersebut merupakan peluang di mana kami dapat membuat alat yang dapat menyediakan kebutuhan minimal per hari manusia yang bersifat portable dengan konsumsi listrik yang sedikit. Selanjutnya, pada list of needs, kami memberikan peringkat pada data ekspektasi pembeli terhadap produk, di mana kriteria produksi air dalam waktu yang efisien dan memenuhi standar kualitas air minum menjadi kriteria yang paling penting. Berikut merupakan tabel grouping dari matrix and needs untuk produk yang sejenis. Berikut merupakan tabel benchmarking untuk produk yang sejenis. Berikut merupakan tabel marginal dan ideal values, di mana dengan menggunakan tabel ini, kelompok kami bisa menemukan own value untuk produk kami. Dari tabel-tabel pada slide sebelumnya, didapatkan spesifikasi preliminary dari produk kami. Berdasarkan hasil survei yang telah kelompok kami lakukan, terdapat beberapa poin yang didapatkan. Pertama, produk harus memiliki good portability properties. Yang kedua, dalam 1 jam, produk harus bisa mengenerate air sebanyak 150 ml atau bisa dikatakan sebanyak 1 gelas kecil. Dan yang ketiga, produk harus memiliki sistem purifikasi yang baik sehingga memenuhi standar air bersih. Dan yang keempat, produk harus memiliki harga yang reasonable. Agar konsep yang dibangun lebih terarah, maka kelompok kami melakukan brainstorming dan juga mulai mengumpulkan berbagai konsep ataupun ide. Berikut merupakan konsep atau ide yang sudah ada pada produk sejenis. Dan berikut merupakan konsep atau ide yang baru. Dua konsep pada slide sebelumnya kemudian akan dikombinasikan untuk nantinya diseleksi pada tahapan berikutnya. Dari perhitungan yang telah dijalankan, didapatkan 60 konsep yang akan diseleksi pada subbab berikutnya. Pada konsep selection, terdapat 3 tahapan yang akan dilalui untuk menentukan konsep apa yang dipilih. Yang pertama, terdapat RVF method, di mana pada tahapan RVF method ini, seluruh konsep yang telah dihasilkan dari tahapan sebelumnya akan dibedakan menggunakan 3 label, yaitu redundant, vague, and foolish. Lalu untuk konsep-konsep yang masih relevan dengan tujuan dari produk dan mungkin untuk dibuat, konsep tersebut akan diberi label OK. Konsep yang akan memasuki seleksi tahap selanjutnya merupakan konsep-konsep yang berlabel OK. Setelah kami melakukan RVF method, maka didapatkan hasil produk-produk sebagai berikut. Berikut merupakan konsep-konsep yang telah melalui RVF selection method dan berlabel OK dari keseluruhan konsep yang sudah ada. Selanjutnya, konsep-konsep tersebut akan memasuki tahapan kedua, yaitu konsep ranking. Pada konsep ranking ini, konsep yang tersisa dibandingkan dengan produk referensi berdasarkan beberapa kriteria yang sudah ditentukan. Kriteria dapat dilihat pada tabel di sebelah kiri. Jika konsep tersebut lebih baik dari produk referensi, maka akan mendapat nilai +1. Nilai 0 jika konsep tersebut sama seperti produk referensi, dan nilai -1 jika konsep lebih buruk daripada produk referensi. Produk referensi yang kami gunakan yaitu produk Jenny dari Waterchain Ltd dengan spesifikasi dapat dilihat pada tabel di sebelah kanan. Nilai-nilai yang telah didapatkan tersebut akan dijumlahkan. Lalu konsep dengan ranking paling atas akan memasuki tahapan konsep scoring. Berikut hasil dari scoring yang telah kami lakukan, sehingga dari 15 konsep yang tersisa pada RVF method selection, setelah di-screening melalui konsep ranking, konsep yang akan memasuki tahapan selanjutnya terdapat 7 konsep. Konsep tersebut dapat dilihat pada tabel berikut. Tahapan terakhir dalam pemilihan konsep adalah scoring. Pada scoring, setiap kriteria memiliki bobot tersendiri yang disesuaikan terhadap tujuan dan kebutuhan produk. Berikut adalah rentang nilai dari setiap kriteria. Dan berikut adalah hasil penilaian atau scoring dari setiap konsep yang tersisa sebelumnya. Pada akhirnya, terpilih konsep nomor 19, yaitu dispenser mobile berukuran microwave dengan katup air biasa, menghasilkan air dengan elemen Peltier, tangki air yang dapat dilepas dan dilengkapi dengan baterai, mekanisme penjernihan 2 tahap, dan dilengkapi pula dengan pH meter. Produk kami memiliki spesifikasi sebagai berikut, dengan berat 8,4 kg untuk ukuran yang tertera, kapasitas penyimpanan air sebanyak 4,9 liter, dan menggunakan sistem purifikasi, filtrasi tipe HEPA, dan lampu UV.
Skema proses kerja alat ditunjukkan oleh bagian berikut. Proses dimulai dengan menyedot udara dari atmosfer, menyaring udara, mengkondensasi udara dengan elemen Peltier, menampung embun yang terbentuk, sambil menyinari dengan sinar UVC dan mengeluarkan air tersebut. Berikut adalah layout sederhana dari rancangan produk berserta dengan arah aliran udara dan air. Dan berikut adalah prototip 3 dimensi dari produk. Merek yang kami pilih untuk produk adalah Aquair, yang berasal dari kata aqua sebagai sinonim dari water atau air, dan air yang berarti udara. Logo produk adalah tulisan Aquair dengan corak bulir-bulir air, mengesankan produk kami menghasilkan air dengan pengembunan. Slogan Get the Water Anytime Anywhere Easily menegaskan kegunaan dan portabilitas dari produk kami. Untuk segmentasi pasar, kami menggunakan beberapa kriteria spesifik. Kami memilih negara-negara dengan humidity level yang tinggi dengan kemampuan ekonomi menengah ke atas. Detailnya dapat dilihat pada slide berikut. Karena produk kami merupakan produk inovasi baru dengan market yang belum stabil, kami menggunakan data penjualan dari produk benchmarking yang memiliki fungsi yang mirip. Produk yang kami pilih yaitu reverse osmosis straw. Data yang kami dapat ini melalui perhitungan penjualan pada e-commerce, dan terdapat beberapa data pendukung yang tercantum pada slide berikut. Data yang telah kami dapatkan sebelumnya telah kami olah, dan hasil dari pengolahan data yang telah kami lakukan dapat dilihat pada tabel berikut, sehingga diketahui bahwa kapasitas produksi kami untuk setahun yaitu sebanyak untuk satu harinya yaitu 32 unit dan setahun sebanyak 7.565. Dengan asumsi hari kerja sebanyak 230 hari, maka kapasitas produksi dari pabrik kami sebanyak 7.590 unit untuk satu tahunnya, di mana terdapat 6 hari kerja dalam 1 minggu dan 10 hari untuk hari libur. Proses produksi terdiri dari 8 langkah. 3 langkah pertama yaitu mencetak 3 dimensi bagian area pembangkit air, area penyimpanan air, dan struktur luar produk. Bagian besar proses selanjutnya adalah perakitan. Ketika bahan lain siap dan kerangka sudah dibuat, perakitan dapat dimulai. Produk yang sudah jadi akan melalui proses kontrol kualitas kemudian dikemas sebanyak 2 kali untuk memastikan produk aman dari kerusakan fisik. Perhitungan kesetimbangan massa dilakukan dengan basis kapasitas produksi per hari sebanyak 33 unit. Berat akhir produk yang didapatkan adalah 8,4 kg dan berat akhir produk dengan kemasan plastik, styrofoam, dan box adalah 12 kg. Perhitungan kesetimbangan energi juga dilakukan dengan basis kapasitas produksi per hari selama 1 batch atau 8 jam kerja. Dengan asumsi 90% energi yang digunakan dari perhitungan berdasarkan alat dan lamanya digunakan, per hari dibutuhkan energi sebanyak 12,5 kWh. Berikut scheduling dari plan kami, dengan waktu kerja dari jam setengah 8 hingga jam 4 sore. Dalam satu hari produksi, terdapat 1 batch. Untuk detailnya dapat dilihat pada tabel berikut. Pada manufacturing performance terdapat beberapa parameter yang dapat menggambarkan efektivitas dan penggunaan energi pada plan kami. Untuk detailnya terdapat pada slide ini. 4 tahapan sebelum menyusun plan layout adalah: pertama, mendaftar peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan; kedua, menghitung total luas area kerja yang dibutuhkan; ketiga, mencari bangunan pabrik yang menyediakan luas area pabrik yang dibutuhkan; dan keempat, menyusun alat-alat dan fasilitas lainnya di dalam bidang gambar plan layout. Berikut adalah perhitungan luas area kerja minimal. Berikut adalah gambaran plan layout untuk bangunan pabrik berlantai 2. Plan layout dibuat dengan menggunakan aplikasi Microsoft Visio. Berikut adalah lokasi dari pabrik kami. Dengan mempertimbangkan beberapa faktor, kami memutuskan untuk menyewa gedung pabrik yang sudah jadi. Pabrik ini terletak di daerah Lipo Cikarang dengan tanah seluas 2.000 meter persegi dan bangunan 2 lantai dengan luas sekitar 1.000 meter persegi. Biaya sewa pabrik ini adalah sebesar 850 juta per tahunnya. Agar kelompok kami bisa menciptakan produk dengan cost sekecil-kecilnya dan juga bisa melakukan kerja seefisien mungkin, maka diperlukan pengaturan supply chain. Beberapa proses yang diperhatikan antara lain adalah manufacturing, distribution, marketing, customer management, dan juga transportation. Untuk raw material supply, kelompok kami mencoba mengelompokkan 2 suppliers yang kemungkinan akan menjadi mitra jual beli untuk pembuatan produk kami. Berikut merupakan supplier A atau supplier utama mitra jual beli kami. Dan berikut merupakan supplier B atau
Berikut adalah rencana pembelian bahan baku. Pembobotan untuk setiap supplier dilakukan dengan mempertimbangkan jarak tempuh dan durasi pengadaan. Rencana pembelian bahan baku tadi kemudian diterjemahkan ke dalam tabel penjadwalan pembelian bahan baku untuk 1 tahun kerja sebagai berikut. Berikut adalah inventaris dari bahan baku. Dapat dilihat dari grafik bahwa jumlah bahan baku semakin berkurang seiring dengan berjalannya proses produksi. Untuk menjaga bahan baku tetap mencukupi, inventaris sangat penting untuk dilakukan. Produk kami ditargetkan untuk provinsi-provinsi di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara. Distribusi hanya dilakukan ke beberapa kota dan negara yang menjadi kota distributor. Persentase jumlah unit untuk setiap kota dan negaranya didapat dari mengkombinasikan data humidity level dari setiap provinsi dan rasio elektrifikasi untuk setiap provinsinya. Penyebaran dari jumlah unit untuk setiap kota dapat dilihat pada tabel berikut. Dan juga terdapat beberapa kota distributor dan negara distributor yang tercantum pada tabel berikut. Dan berikut ini merupakan mekanisme distribusi untuk setiap areanya. Untuk area 3, 4, dan 5, distribusi kami lakukan menggunakan jasa kargo. Berikut adalah inventaris penyimpanan dari unit produk yang diproduksi tiap bulannya. Berikut adalah transportasi yang kami gunakan dalam mendistribusikan produk kami. Marketing produk yang diimplementasikan memiliki strategi jangka panjang dan kompetitif. Secara online dilakukan pendekatan melalui advertising, mailing list, social media, dan website, sedangkan secara offline dilakukan pendekatan dengan iklan di majalah, artikel pada koran, dan kampanye langsung. Perhitungan capital investment pada pabrik kami menggunakan rumus sebagai berikut, di mana nilai 0,18 pada rumus merupakan besar untuk kontraktor fee dan kontingensi. Capex sendiri memiliki uraian sebagai berikut. Dengan penjabarannya dapat dilihat pada slide berikut ini, di mana capex sendiri terdiri dari FCI dan WCI secara garis besar. Dan uraiannya sebagai berikut. Yang pertama ini untuk equipment cost, lalu terdapat supporting facilities, patent and brand registration cost, serta market research, additional utility, dan engineering construction cost. Dengan penjabaran sebelumnya, dapat disimpulkan untuk jumlah FCI sebanyak 1,2 miliar. Untuk WCI sendiri merupakan besaran modal yang diperlukan untuk plan beroperasi pada satu satuan waktu. Pada plan kami, WCI dihitung untuk 1 bulan operasi dengan detail pada tabel berikut. Sehingga dapat disimpulkan untuk total capex, yaitu FCI ditambah WCI, dengan total capex sebesar sekitar 5 miliar. Operational cost atau OPEX dibagi menjadi dua, yaitu direct dan fixed manufacturing cost. Berikut adalah perhitungan biaya bahan baku serta pengirimannya, baik dari supplier A maupun supplier B. Berikut adalah perhitungan biaya gaji buruh pekerja pabrik kami dengan menggunakan UMR daerah Cikarang. Biaya gaji telah mempertimbangkan upah lembur dan tunjangan hari raya. Berikut adalah perhitungan biaya utilitas untuk menghitung biaya listrik, air, dan lain sebagainya. Pada bagian ini, kami menghitung biaya utilitas listrik baik dari alat proses maupun fasilitas pendukung. Berikut adalah perhitungan biaya konsumsi air untuk kebutuhan pekerja dan proses produksi. Berikut adalah jumlah biaya utilitas baik dari listrik maupun air yang telah dijumlahkan. Berikut adalah perhitungan biaya perawatan untuk bangunan, fasilitas pendukung, dan alat untuk proses produksi. Berikut adalah perhitungan biaya paten dari tahun ke-2 hingga tahun ke-10. FMC intinya adalah biaya yang harus dikeluarkan suatu produk. Biaya ini antara lain executive salary, biaya sewa bangunan, asuransi, pajak, marketing dan komunikasi, plan overhead, R&D, biaya distribution, dan capital charge atau peminjaman. Untuk pengeluaran executive salary, diketahui bahwa UMR di daerah Cikarang adalah sebesar 4,49 juta rupiah. Untuk biaya sewa, kelompok kami menemukan bangunan yang bisa digunakan sebagai pabrik dengan biaya sewa sebesar 850 juta rupiah per tahunnya. Berikut merupakan biaya asuransi yang harus dikeluarkan. Untuk perpajakan, kelompok kami tidak menghitung PBB atau pajak bumi bangunan karena pabrik yang kami gunakan adalah pabrik sewaan. Maka dari itu, pajak yang dikeluarkan hanyalah pajak untuk pekerja. Kami asumsikan semua pekerja merupakan golongan TK2 dan tidak semua orang dikenakan pajak 15%. Berikut merupakan rincian dari pengeluaran marketing dan komunikasi. Berikut merupakan pengeluaran dari plan overhead. Berikut merupakan biaya yang kami keluarkan untuk bidang research and development. Untuk bidang research and development,
Kami menggunakan pedoman standar pengupahan konsultan dari Inkindo, di mana konsultan yang digunakan merupakan seorang dengan gelar doktoral dengan pengalaman kerja selama 10 tahun. Berikut merupakan tabel rincian biaya pengeluaran untuk distribusi. Total biaya yang harus dikeluarkan adalah sebagai berikut. Berikutnya adalah perhitungan biaya yang harus dikeluarkan untuk peminjaman. Rasio peminjaman yang kami gunakan adalah 40% dari bank dan juga 60% dari investor. Bank yang kami gunakan adalah Bank BJB. Berikut merupakan tabel ringkasan dari biaya pengeluaran yang telah dijelaskan. Ya, berikutnya adalah perhitungan depresiasi. Metode yang digunakan merupakan metode straight line dan beberapa asumsi telah digunakan seperti untuk rate-nya sendiri menggunakan peraturan dari Direktorat Jenderal Pajak. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Harga produk ditentukan berikut adalah perhitungan nilai WACC. Dan berikut adalah penetapan nilai MAR. Setelah memperhitungkan komposisi pembiayaan modal, serta mempertimbangkan risiko proyek, maka kami menetapkan nilai IRR sebesar 30%. Kemudian, harga produk dapat diketahui dengan menyusun arus kas ke dalam lembar kerja Excel, lalu mengaktifkan fitur goal sheet untuk harga produk dengan sasaran nilai IRR sama dengan 30%. Pada akhirnya, diperoleh harga produk sama dengan Rp8.459.436. Berikut adalah penjabaran dari arus kas untuk life cycle sama dengan 10 tahun. Dari cost breakdown berikut, diketahui bahwa raw material, capital investment, dan salary adalah 3 besar kontributor biaya produksi. Dari perhitungan yang telah kami lakukan, didapatkan nilai return on investment sebanyak 35%. Berdasarkan perhitungan break-even production volume, maka diketahui bahwa perusahaan akan memperoleh net cash flow positif setelah memproduksi 10.437 unit perangkat acquire. Analisis ekonomi juga dilakukan dengan internal rate of return atau IRR, dengan asumsi NPV sama dengan 0 dan perkembangan konstan. Nilai IRR yang didapatkan sebesar 30%, maka berdasarkan kriteria bahwa nilai IRR harus lebih besar dari nilai MAR sebesar 24%, proyek dinilai menguntungkan. Setelah melakukan perhitungan, payback period plan kami yaitu selama 4,41 tahun. Hal ini membuat plan kami cukup riskan namun masih bisa berjalan, karena rata-rata besar payback period untuk sebuah pabrik yaitu sekitar 4 tahun. NPV secara garis besar merupakan selisih antara nilai pengeluaran dan juga nilai pemasukan. Sebuah proyek bisa dikatakan menguntungkan atau visible jika nilai NPV-nya bernilai positif, begitu juga sebaliknya. Untuk produk kami didapatkan perhitungan NPV-nya sebesar 10 miliar rupiah. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa proyek produksi kami visible secara ekonomi karena menguntungkan. Analisis sensitivitas merupakan analisis yang digunakan untuk memprediksi atau memforecasting keekonomian suatu proyek dengan cara mengganti salah satu variabel dari perhitungan yang dianggap berpengaruh terhadap keekonomian. Tujuan dari analisis ini adalah sebagai langkah prevensi dari risiko-risiko perubahan yang mungkin saja terjadi dan juga sebagai decision making. Berikut merupakan analisis sensitivitas dari salary cost. Diketahui bahwa jika labor cost meningkat, maka nilai IRR NPV akan mengecil. Begitu juga sebaliknya. Dan pada akhirnya, jika nilai dari salary cost ini meningkat, maka akan memengaruhi jangka waktu dari PBP, di mana PBP akan semakin lama, pun sebaliknya. Raw material merupakan komponen yang paling mendominasi dari pengeluaran plan kami, sehingga jika terjadi kenaikan sebesar 10% saja, nilai NPV berubah menjadi negatif. Dari hal tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa diperlukan kajian lebih lanjut untuk menekan biaya untuk raw material yang perlu dilakukan untuk ke depannya. Berikut adalah grafik sensitivitas bahan baku, gaji pekerja, dan harga produk terhadap NPV. Berikutnya adalah perhitungan analisis sensitivitas untuk fluktuasi harga jual. Di sini bisa dilihat jika harga jual makin menurun, maka bisa dilihat NPV akan berada di angka negatif yang menyebabkan proyek ataupun produksi penjualan menjadi tidak visible. Berikut adalah grafik sensitivitas dari bahan baku, gaji pekerja, dan harga produk terhadap IRR. Berikut adalah grafik sensitivitas dari bahan baku, gaji pekerja, dan harga produk terhadap payback period. Berikut adalah konklusi yang bisa kelompok kami simpulkan.